Selamat datang kembali. Di video ini kita akan membahas tentang telusur sistem pencegahan dan pengendalian infeksi dalam standar akreditasi rumah sakit tahun 2022. Ini diambil dari standar akreditasi rumah sakit dan surat keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan nomor 1130 tahun 2022. Kita mulai dengan definisi. Jadi sebenarnya telusur untuk PPI ini adalah telusur yang berbasis individual dari sistem pencegahan dan pengendalian infeksi. Ini digunakan untuk memeriksa proses pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit. Telusur PPI ini adalah telusur yang ada di dalam jadwal acara akreditasi rumah sakit. Tujuan dari telusur PPI ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kepatuhan rumah sakit dengan standar akreditasi rumah sakit untuk bab PPI, kemudian kepatuhan terhadap standar fasilitas dan keselamatan, kemudian untuk mengidentifikasi masalah PPI yang memerlukan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan menentukan langkah yang diperlukan, kemudian menangani resiko yang ada dalam upaya untuk meningkatkan keselamatan pasien. Individu yang dipilih oleh rumah sakit untuk mendampingi surveyor adalah individu yang memang aktif berpartisipasi dalam mengatasi masalah berkaitan dengan PPI di rumah sakit pada semua area atau semua departemen di dalam rumah sakit. Yang pertama adalah staf klinis, termasuk di dalamnya adalah dokter, perawat, apoteker, dan staf laboratorium. Yang kedua adalah dokter yang memiliki pengetahuan tentang penggunaan obat dan pemantauan farmakokinetik terkait dengan masalah pengendalian infeksi. Yang ketiga adalah dokter dari laboratorium yang memiliki pengetahuan tentang mikrobiologi. Disarankan yang bersangkutan adalah dokter spesialis mikrobiologi atau bila tidak ada dapat menghadirkan dokter patologi klinik. Yang keempat adalah staf klinis termasuk individu yang terlibat dalam komite PPI. Kemudian yang kelima adalah staf yang bertanggung jawab atas linen. Yang keenam adalah staf yang bertanggung jawab atas cleaning service. Yang ketujuh adalah staf yang bertanggung jawab atas pembuangan limbah. Yang kedelapan adalah pimpinan rumah sakit yang memang mendapatkan tugas atau memberikan perhatian penuh terhadap PPI di rumah sakit. Telusur PPI dimulai dengan diskusi. Diskusi tentang tujuan dari PPI di rumah sakit dan implementasi PPI di rumah sakit. Diskusi itu dimulai dengan diskusi tentang masalah yang potensial tentang PPI di rumah sakit. Setiap rumah sakit memiliki masalah prioritas di dalam PPI atau masalah potensial, yang itu kemudian didiskusikan terlebih dahulu. Yang kedua, surveyor akan mengidentifikasi area potensial yang menjadi perhatian di dalam PPI dan proses perbaikannya serta tindakan yang dapat diambil untuk mengatasinya. Kemudian yang ketiga, dilakukan pertemuan kelompok singkat antara staf di rumah sakit dan surveyor. Staf tersebut adalah individu yang bertanggung jawab atas organisasi PPI di rumah sakit. Staf tersebut merupakan bisa juga penanggung jawab ataupun koordinator PPI sesuai dengan klasifikasi rumah sakitnya. Kemudian setelah pertemuan kelompok selesai, maka surveyor akan memperoleh gambaran yang lebih baik tentang sistem PPI di rumah sakit dan memiliki data tentang area potensial yang dapat dieksplorasi selama kunjungan ke area perawatan pasien dan area-area lain yang menjadi perhatian dan memerlukan diskusi lebih lanjut dengan staf. Kemudian yang terakhir, surveyor dapat berpindah ke pengaturan yang lain yang relevan untuk melacak proses PPI di rumah sakit. Ada beberapa skenario yang bisa dikembangkan dan dapat digunakan oleh surveyor. Yang pertama adalah bagaimana pasien dengan infeksi diidentifikasi di rumah sakit. Proses identifikasi saat pasien tersebut mendapatkan pelayanan gawat darurat dan saat pasien tersebut mendapatkan pelayanan rawat jalan.
Yang kedua, apakah titik masuk pertama untuk pasien yang telah diidentifikasi terdapat proses screening untuk kemudian membedakan ataupun menapis kemungkinan infeksi yang ada di pasien. Yang ketiga adalah pengujian program untuk menanggapi adanya penyakit menular secara global. Yang keempat adalah bagaimana pasien dengan infeksi dipertimbangkan dalam konteks PPI. Yang kelima adalah kegiatan surveillance yang dilakukan saat ini dan masa pelaporan sebelumnya. 12 bulan untuk survei ulang dan 3 bulan untuk survei awal. Kemudian jenis analisa yang dilakukan dengan data PPI, termasuk di dalamnya adalah perbandingan atau benchmarking dengan rumah sakit sekitar ataupun dengan standar yang berlaku. Kemudian yang ketujuh adalah pelaporan data PPI, termasuk bagaimana frekuensi pelaporannya. Yang kedelapan adalah proses penanganan masuknya pasien infeksi. Yang kesembilan adalah proses yang digunakan untuk melakukan penilaian risiko PPI, termasuk alasan dan hasil analisanya. Yang ke-10 adalah kegiatan PPI, misalkan pelatihan staf, pendidikan pasien dan pengunjung, dan prosedur rumah tangga rumah sakit. Kemudian yang ke-11 adalah hubungan antara CSSD dan PPI rumah sakit. Yang ke-12 adalah perubahan fasilitas fisik, baik yang sudah selesai ataupun yang sedang berlangsung, yang berdampak pada PPI. Ini yang kita sebut dengan diskusi tentang IKRA. Kemudian yang ke-13 adalah tindakan yang diambil sebagai hasil dari pengawasan yang dilakukan. Kemudian juga ada contoh-contoh yang akan menjadi perhatian bagi surveyor di dalam telusur PPI. Yang pertama adalah pasien dengan demam yang tidak diketahui asalnya. Yang kedua adalah pasien dengan infeksi pasca operasi. Yang ketiga adalah pasien yang dirawat di ruang pasca operasi. Yang keempat adalah pasien yang menggunakan antibiotika baru. Kemudian yang kelima adalah pasien yang diisolasi dengan penyakit menular. Yang keenam adalah praktek PPI yang berkaitan dengan kegawat daruratan. Jadi PPI di instalasi gawat darurat di IGD ataupun PPI di ICU dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah pasien yang ditempatkan dalam isolasi karena imunokompromis atau imunitasnya yang turun. Yang ke-8 adalah perubahan fasilitas fisik yang terkini yang berdampak pada PPI di rumah sakit. Yang ke-9 adalah pasien dengan tuberkulosis aktif. Jadi demikian secara singkat tentang telusur PPI di rumah sakit. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa pada video selanjutnya.